Welcome back to my channel. Jangan lupa tonton video aku ya. Bantu like, comment, and subscribe. Hai, welcome back to my channel. Oke, hari ini aku mau cerita tentang pengalaman aku about traveling. Kemarin ada yang komen, ada beberapa yang komen dan bilang untuk cerita dong Fit, awal mula lu suka traveling dan akhirnya menjadikan traveling itu hobi aku sendiri gitu. Dan mereka minta aku ceritain, oke? Nah, kemarin aku sempat bikin vlog tentang nyesel nggak buat vlog dari awal. Jadi ada beberapa teman yang komen terus bilang, jadi intinya lu kenapa nggak bikin vlog gitu? Oke guys, aku cerita di sini ya. Jadi dulu tuh kalau trip sama teman-teman, aku tuh bawa gear sih, tapi itu hanya sekedar untuk ya foto-foto gitu. Gak niat untuk yang namanya bikin video, bikin untuk konten, untuk vlog yang gak kepikiran sebenarnya. Paling banyak aku tuh bikin video, itu pun hanya buat story Instagram gitu, udah lebih dari itu. Kenapa? Karena kalau aku bikin video, aku mikir kayak, aduh ini bakal repot nih, aku bakal gak konsen nih, bukan gak konsen sih, lebih tepatnya lebih gak nikmatin gitu travelingnya gitu. Terus kayak orang sibuk main pantai, sibuk dengan main air gitu, kok aku malah sibuk bikin konten gitu. Dan kayak aduh nggak deh, kayaknya kemarin itu nggak kepikiran untuk bikin yang namanya vlog gitu. Tapi nyesel nggak sih? Nyesel banget gitu. Waktu akhirnya buka-buka file-file foto dan file video, itu banyak banget sebenarnya video-video selama kita traveling. Tapi sayangnya aku tuh bikin video-video dalam bentuk potret. Kenapa? Ya itu tadi, itu untuk video Instagram gitu. Akhirnya hasilnya potret. Kalau dibuat landscape susah, itu aja akhirnya menyesal. Nah emang bener orang bilang penyesalan itu di akhir, betul banget. Tapi nggak ada kata terlambat juga buat kita mulai gitu. Dan akhirnya aku kepikiran, ya udah deh, Fit lu nge-vlog gitu, ayo lu ngebuat video. Dan akhirnya kepikiran untuk nge-vlog sekarang ini gitu. Oke, back to topic. Oke, hari ini aku akan cerita gimana sih mulanya kok aku bisa yang namanya menyukai traveling sampai akhirnya menjadikan traveling ini menjadi sebuah hobi dan menjadi sesuatu yang namanya ketagihan gitu. Jadi kalau kamu lihat tanggal merah, aku harus pergi kemana nih? Kayak gitu, jadi kayak apa sih namanya tuh, rasa inginnya tuh tinggi gitu buat pergi, buat kamu menjelajah, buat kamu berpetualang tuh akhirnya tinggi gitu. Karena apa ya? Karena kamu punya hobi gitu. Ya dulu tuh aku hanya punya hobi olahraga dan main dengerin musik. Aku sama sekali nggak punya hobi yang namanya traveling gitu. Jadi ya aku tuh hanya tahu dulu tuh traveling tuh hanya sekedar ya buat pergi aja. Kalau kamu lihat tanggal merah, ya aku pergi traveling, dan itu pun paling 1 tahun 1 kali gitu. Dan itu pun nggak jauh. Biasanya aku kalau traveling tuh aku pergi sama teman-teman. Ya kita pun touring. Aku suka banget naik motor sama teman-teman ya. Walaupun banyak timnya tuh banyaknya cowok, ya ceweknya jarang banget sih, paling 2-3 orang. Tapi aku suka banget. Kita sering touring ke Ciwidey, Pangalengan, yang nggak jauh sih. Pernah juga sama temen juga ke Yogyakarta. Sampai pernah hari itu pernah bikin plan mau bikin touring ke Bali. Tapi akhirnya nggak jadi karena ada suatu musibah, temen motornya nggak bisa dipakai. Akhirnya kita juga cancel dan sampai hari ini nggak jadi touring ke Balinya. Dan kita enjoy dengan itu gitu. Nah, sampai awal mula libur kenaikan kelas itu karena aku guru. Ya, guru tuh paling momen ditunggu tuh ya libur kenaikan kelas. Kenapa? Karena itu libur paling lama. Apalagi yang namanya Natal, Lebaran, wah udah deh itu kalau dibilang surga, merdeka gitu. Sampai waktu awalnya libur kenaikan kelas, aku diajak sama teman-teman itu kita pergi menuju Bangka dan Belitung. Akhirnya aku ikut. Nah, aku tuh biasanya kalau pergi-pergi tuh jarang aku yang ngajak, bahkan jarang aku yang bikin trip. Tapi kebanyakan teman-teman yang ngajak dan aku ikut akhirnya. Pertama kita pergi ke Bangka, lalu kita lanjut ke Belitung. Itu tahun 2015 dan situ tuh awal mulanya aku jadi suka sama laut gitu, dan dunia underwaternya laut. Aku juga suka pantai. Awal mulanya dari situ gitu. Apalagi kalau kamu pergi ke Belitung gitu ya, kamu lihat ada tuh menara yang tinggi yang di Pulau Lengkuas. Kamu naik kalau nggak salah berapa lantai, aduh aku lupa banget itu. Dan kalau kamu naik ke lantai atas itu kamu bisa lihat pulau yang begitu luas dan itu indah banget, anginnya kenceng.
Tapi kayak kamu tuh kayak, ih ini keren banget sih pulau. Dan akhirnya aku menyukai pantai. Dan di situ aku, jujur akhirnya aku suka pantai pertama kali datang ke Belitung itu. Lanjut setelah tahun 2015 memasuki tahun 2016, aku ketemu dengan seorang teman kerja baru. Dan dia adalah seorang cowok, punya hobi traveling. Kamu bayangin dong, kalau kamu punya temen yang hobinya traveling, itu udah pasti deh kalau kamu ketemu dia, kamu tuh bakal ngobrolin yang namanya traveling, all about traveling. Entah pantai lah, entah negara lah, entah kota lah, entah kulinernya lah, tiket pesawat, itu akan diobrolin. Dan bener dong, selama di ruang guru ini, kalau kita ketemu, itu pasti ngobrolinnya tentang traveling. Dan jujur, di situ aku nggak sampai yang namanya excited kayak, ih keren banget ya, gue jadi pengen kesini, ih keren banget sih itu tempat. Ya gak sampai begitu gitu ya. Aku pikir cuma dia biasa aja, tapi kalau dia ceritanya excited karena emang dia punya hobi traveling. Nah, ya aku dengerin gitu, gak se-excited dan gak antusias sekali gitu buat dengernya, biasa aja saat itu ya. Si teman kerja baru ini, dia ngirim WhatsApp. Tiba-tiba dia ngirim WhatsApp. Di WhatsApp itu ada satu foto, dia kirim kayak brosur foto gitu, iklan. Dan temanya itu, judul iklannya itu Tur Raja 4. Isinya kayaknya paket trip Raja 4 all include 6.500.000. Aku tuh waktu baca kayak 50-50 nggak percaya gitu. Ya karena kamu bayangin dong, di situ tuh aku tuh punya pikiran kayak, nggak mungkin orang tuh kalau ke Raja 4 tuh pasti belasan juta, pasti puluhan juta gitu kan. Dan saat itu aku dengar harganya segitu, kayak nggak percaya, kayak nggak kaget gitu kayak ini beneran. Masih nggak percaya, akhirnya aku WA dia dan aku bilang, ini beneran nggak sih? Ini beneran nggak sih? Kok bisa sih harganya segini? Karena masih nggak percaya, kayak aku masih kaget gitu dengan harga yang segitu murahnya gitu ke Raja Ampat gitu. Kamu bayangin Raja Ampat bro, Papua gitu. Nah akhirnya besoknya kita ketemu di sekolah dan kita ngobrol lagi kayak, lu yakin lu harganya segitu? Masa sih 6.500.000? Kayak gue nggak percaya deh. Terus dia bilang, enggak, gue udah cek dan semua orang yang udah pernah ikut turnya dia tuh bener kok, nggak ada yang ditipu, nggak ada yang dibohongin. Dia bilang begitu. Kayak aku tuh masih kayak, kok bisa sih murah banget ya? Aduh, Papua lagi kan. Di situ aku masih mikir-mikir gitu, masih nimang-nimang kayak belum masih katuk. Gue mau ikut ya enggak, kayak masih belum percaya aja gitu. Oh bisa harganya murah begitu gitu. Tapi dia memastikan, si temen ini memastikan bahwa harganya murah segitu gitu. Nah saat itu aku memang belum fix untuk mengatakan ikut pergi ke Raja Ampat. Walaupun sebenarnya di situ saat situasi itu aku lagi menang arisan. Aku menang arisan yang kayaknya udah berapa bulan dan aku menang belasan juta, lumayan banget itu. Kalau nggak salah tuh aku kemarin dapat 15 juta aku dapat. Dan niatnya aku dapat menang arisan itu aku pingin renovasi dapur di rumahku. Aku pingin pasang kitchen set tadinya tuh. Aku pingin beli kitchen set lalu pasang, lalu panggil tukang, dan itu lumayan juga sih budgetnya. Akhirnya karena aku belum fix, enggak, kayaknya gue mau beli kitchen set aja deh, gue mau renovasi rumah aja gitu. Akhirnya aku pergi ke toko kitchen set dan aku udah nyampe di toko kitchen setnya. Aku udah lihat-lihat kitchen setnya dan udah nemu model yang pas, udah nemu harga yang pas juga gitu kan. Akhirnya udah nego-nego harga, lu bayangin dong, udah nawar harga, udah nego harga. Dan akhirnya aku bilang, Pak, nah dia tuh nggak punya M-Banking saat itu kayaknya udah tahun 2016 ya, dia belum pakai M-Banking BC, dia bilang harus bayar cash. Akhirnya aku bilang, ya udah kayak aku ke ATM deh, aku ambil uang dulu gitu. Akhirnya aku berangkat menuju ATM. Nah waktu buka pintu ATM ini gitu, itu belum masukin kartu ke dalam, belum gitu. Pas buka, aku tutup lagi. Tahu nggak apa yang terjadi? Di situ aku langsung ngeluarin handphone, ngambil handphone. Dan tiba-tiba aku tuh malah nge-WA si teman kerja ini gitu. Dan aku tuh malah nge-WA, nama dia Reza ya, aku kenalin nama dia Reza. Oke, aku langsung WA dia dan aku bilang, Za, oke, gue ikut ke Raja Ampat. Itu nggak tahu kenapa, padahal dia tuh mau beli kitchen set, udah nyampe toko, udah nego harga, gue tuh tinggal bayar gitu. Tapi karena nggak tahu kenapa kepikiran tuh kayak, oke, Sa, aku ikut Raja Ampat. Dan akhirnya uang itu kepake untuk ke Raja Ampat. Akhirnya aku bisa pergi karena aku pikir ini nggak mungkin ada kesempatan kayak gini lagi yang kedua kalinya, dan aku nggak mau nyanyiin kesempatan. Ya aku ikut sama Reza dan teman-teman pergi menuju Raja Ampat Papua. Nah akhirnya kita pergi menuju ke Raja Ampat. Terus ketika aku pergi, aku ketemu teman-teman baru di sana. Aku
aku baru kenal dan ketemu dengan karakter yang unik, karakter yang jarang ditemuin juga, mungkin ya teman-teman yang unik juga, yang ada yang lucu lah, cool lah, pendiam lah. Tapi anehnya selama kita nyampe di Raja Ampat tuh, itu kayak kita tuh kayak nggak baru kenal gitu, kayak udah temenan yang udah lama banget dan kayak enjoy banget nih, temennya asik banget nih, ketawa-ketawa, bercanda-bercanda, ya kayak udah kenal lama aja gitu. Padahal kita baru kenal semuanya di situ di Raja Ampat, kecuali si Reza temen aku ini gitu ya. Lalu selama di Papua, waktu kita nyampe di Raja Ampat ini, kita di kapal, di penginapan, terus kita di pantai duduk, itu mereka ngobrolin semua spot-spot destinasi di Indonesia yang kayaknya tuh kayak mereka udah pernah ke situ dan mereka bilang ini oke banget, ini bagus banget. Mereka ngomongin Labuan Bajo lah, mereka ngomongin Derawan, terus mereka juga ngomongin Pulau K. Dan aku ngedengerin gitu, tapi ya aku nggak dengerin kayak yang lainnya. Kalau yang lainnya kayak, wih berapa tuh ya, kayak berapa, wah di sana berapa hari bagusnya ya, ada apa aja. Nah kalau aku di situ cuma hanya ngedengerin kayak, gitu ya, iya, oh ya biasa aja gitu, nggak pingin yang kayak, aduh gue kesana, enggak juga gitu ya. Aku tuh bener-bener belum ada kepikiran tuh kayak mau yang namanya ingin explore banyak Indonesia tuh, nggak ada saat itu belum ada gitu. 2 bulan atau 3 bulan berikutnya akhirnya aku diajak lagi sama teman-teman berangkat menuju Yogyakarta. Di sana kita ngabisin waktu selama seminggu kurang lebih, ya seminggu. Terus kita explore Yogyakarta, kita explore pantai, ke Gunung Kidul, lalu juga main di sana, terjun juga. Ya oke lah, Yogyakarta udah pernah sih sebelumnya sama teman-teman kerja. Oke, kita menikmati kota Yogyakarta dengan teman-teman bareng, nikmatin kuliner bareng juga di sana. Terus setelah aku ke Bangka, aku ke Raja Ampat Papua, aku telah ke Jogja, muncul nggak sih travelingnya? Ya enggak gitu. Itu juga masih biasa aja nih guys, kayak ya udah aku pergi karena hari spend pas lagi libur kosong, ya aku pergi. Nah, akhirnya ini nih yang bikin aku punya hobi yang namanya traveling. Bisa dibilang besar, dan aku tuh bener-bener nggak tahu solusinya kayak gimana buat masalah aku itu, kayak ini jalan keluarnya kayak gimana. Terus kayak jujur aku bener-bener down banget dengan adanya masalah itu. Dan